Nah kita bakal langsung masuk ya teman-teman ke Miramar. Ini dia untuk match kelima hari ini. Jadi seperti biasa langsung di spam kembali di kolom komentarnya. Hashtag Indopre dan hashtag tim favorit kalian. Karena ada 8 tim Indonesia yang bermain. Tapi bukan hari ini. Hari ini hanya 6 tim saja. Ya, dan gue suka nih komentar dari netizen yang bilang, masa nge-clutch pakai DBS? Handgun lah! Itu dia. Kalau laki itu tangan kosong. Wah, atau tangan kosong. Paling minim melee weapon lah. Enggak, tangan kosong. Panci lah. Enggak, tangan kosong. Panci. Tangan biar kosong. ada ikonnya PUBG masuk gitu, panci. Tangan juga ikon, lu kalau nggak pakai apa-apa, tangan tuh di ikonnya. Bener juga sih, karena tanpa tangan lu nggak bisa menggenggam weapon dan juga melee weaponnya. Iya, Masuk akal ya. Oke, kalau begitu kita lihat juga dari Blackpad di game yang kelima, another map yaitu Miramar. Berangkat dari arah sekitar Puerto Paraiso menuju ke arah Ruins. Dengan pembagian drop itu Geek oke, turun mereka bisa cepet, bisa San Martin harusnya seru deh. Oh sorry, Geek kan gak ada, ngapain gue sebutin? Geek kan gak ada. Geek belum, Geek belum main, makanya gue pikir kok ada Geek di Puerto Paraiso di predict zone-nya. Tapi pas gue lihat kok NKT, ternyata gue baru inget Geek tidak bermain karena mereka ada di grup B. Ya, dan San Martin yang menjadi sorotan kemarin karena ada 2 tim. Nah, masih let's go San Martin. Ada Boom Esports yang bakal bertemu dengan tim Flash. Trading knock yang terjadi. Wunti berhasil untuk mendapatkan seorang frenzy, tapi ternyata Wunti pun ter-takedown kembali. 2 pemain yang dinonaktifkan. Tapi tim Flash masih punya 3 pemain yang aktif dan Kuang pun bakal berusaha untuk meng-end 1 pemain yang ada yang turun ke arah bagian bawah. Hey Reizi, hati-hati. Masih akan ada kontak-kontak mata, tapi Reizi berhasil untuk naik ke atas kembali dengan seorang Flyboy yang ditemani di bagian bawah. Tapi ada tembakan SKS dari Yongti. Hati-hati Reizi menjadi last man standing. Bebannya berat sekali tapi bakal langsung di-push aja oleh tim Flash. Padahal kayaknya di turnamen-turnamen sebelumnya Boom loh, win rate-nya lebih tinggi sama Flash untuk memperebutkan San Martin. Tapi ternyata kondisi sudah mulai berubah kembali. Boleh komentar satu gak? Boleh. Panggilan kepada Sandika Hadid Prasetyo. Sandika Hadid Prasetyo. Ditunggu kedatangannya di lobby. Ditunggu klarifikasinya di sosmed ya. Ditunggu klarifikasinya di sosmed untuk Sandika Hadi Prasetyo S-nya 3. Ya, ditunggu ya Sandika ya. Saya tidak tahu lagi apa yang terjadi. Kemarin menang si Boomnya. Kalah kan Flashy kemarin. Tadi San Martin kan Cile? San Martin. Iya, benar, San kemarin Martin. tuh rehearsal juga mereka yang ketemu. Makanya Betul. Tapi ada yang beda juga nih. Kemarin itu di rehearsal kalau nggak salah FaZe Clan masih gontok-gontok sama BTR. Tapi kali ini BTR nggak ngerebutin daerah PKD-nya. Mereka ngambil bagian utara PKD-nya scrapping power grid. alternatif kan. Itu udah biasanya alternatif dari PKD banget gitu. Tapi melihat San Martin yang tadi tiba-tiba langsung perang di tengah begitu. Aduh, gue khawatir. Dan kalau misalnya kita ngomongin San Martin ini juga biasanya menjadi salah satu kota yang cukup digandrungi. Karena kemarin juga kalau kita berkaca sama PMPL season lalu, San Martin tuh biasanya ada pertemuan antara tim Secret sama Aura zaman dulu. Yes, zaman dulu. Itu nggak ada yang mau ngalah tuh. Cuman dulu tuh mereka nggak langsung turun di satu gedung gitu loh. Masih Dulu kayak, malah awalnya tuh ketemuan Jel. Satu gedung dulu, terus habis itu kayak rugi. Jadi mereka kayak sedikit ngebagi, terus tetap perang. iya, terus abis itu udah selesai tim Secretnya udah nggak main, ada SLD. Akhirnya SLD ketemu Aura kan di San Martin. Nah sekarang Auranya nggak ada, SLD-nya nggak ada. Ah, ini Ada lagi. pewarisnya nih Boom sama tim Flash. Masih dari Vietnam juga kan? Flash Vietnam kan? Flash Vietnam. Iya, masih Vietnam juga karena emang player dan tim paling batu Vietnam. Sumpah, tim Vietnam ya kalau masalah drop zone mereka nggak ada yang mau ngalah cuy. Paradise, DX. Terus kayak memperebutkan Rozok dulu juga sempet Vietnam kalau nggak salah rebutan sama tim Secret. Banyak banget lah pokoknya yang ngotot banget untuk tim Vietnam memperebutkan dan menetapkan drop zone-nya mereka. Zodiaknya Sagittarius sama Aries. Bukan Scorpio ya? Scorpio masih agak bisa dikasih tahu lah. Sagittarius sama Aries udah fix batu dah. Pokoknya gas terus gitu. Yeah. Dan yang terjadi kali ini nggak sepasif Erangel early gamenya karena sudah mulai ada fight yang terjadi lagi. FaZe Clan bertemu dengan Roy Silly berganti, trade talk terjadi. 1 tukar 2, bukan trade yang bagus untuk Roy tentunya, tapi Valak memberikan backup, mengintip ke arah sebelah kanan. Gak ada pemain dari FaZe Clan yang sudah mulai turun ke arah bawah dan turun smoke. Yang tidak ada hit mark didapatkan oleh seorang Valak. Granatkah dilempar? Ternyata ada backup yang bakal datang kali ini. Sebuah jump shot dilakukan namun masih belum bisa mendapatkan 1 pemain dari arah tim Roy. Mengganti second weaponnya, 2 pemain nongol dan tiba-tiba rata. Boom dipulangkan, Roy dipulangkan. Early game, bahkan Blue Zone belum sempurna menutup di stage pertama. Seru juga nih Miramar, berbanding terbalik sama Erangel.
Padahal kalau misalkan kita berkaca yang udah-udah, Miramar biasanya lebih pasif daripada Irangel. Tapi nggak tahu mungkin karena kejar setoran kali ya. Jadi ada beberapa push yang bakal langsung dilakukan begitu aja. Nah ini nih replaynya yang tadi. Wun udah dapat senjata, Kwang kosong senjatanya. Nggak punya armor, nggak punya helm. Itu satu klip terakhir. Oh Gosunya langsung nge-push. Wah, langsung lemas, letih, lesu sepertinya dari Bumi Sport. Dan kebahagiaan bagi tim lawan pastinya. Yang kanan, alisnya naik-naik mulu. Pak, Berarti tenang. adrenalin dia naik gara-gara alisnya. Alisnya naik-naik mulu, tengil gitu Flash mukanya. masih ada kan ya? Masih lah. Iya masih ada tadi. Itu tuh, dia cuma hilang satu tadi. Karena Cuma dikeculik korban boom. satu, betul. Dan masih menunggu kita untuk circle kedua akan mengarah ke arah mana. Tapi harapan gue tidak mengarah ke bagian LL ya. Karena kalau ke LL tuh banyak banget yang akan ngontrol gedung-gedung di LL. Kemarin rehearsal ke LL sih. Betul. Dan fun fact, turnamen sebelumnya juga sering banget ke LL. Iya, ini kayak zaman-zaman PMPL kapan tuh yang sering ke LL mulu? Season 1 enggak sih itu? Season 1 yang mana nih? Satu yang PMPL. awal-awal banget, PMPL ya, bukan PMSL. Iya, dan sering juga dulu ngambil bagian-bagian arah kanan tuh. Puerto Paraíso perairannya sering banget masuk. Bener. Itu zaman-zaman masih EVOS gak sih? EVOS di sini, EVOS di sana. Sekarang EVOS-nya di sana nggak di sini. Ini kalau ada gue seneng banget tuh bisa nyanyi kalau Tapi nggak menang. ada. Nggak kalau WCD Oh kan benar. biasanya kan kalau zaman Persija EVOS kan gitu Iya, kan. Nah, kalau ini langsung kepanjangan. EVOS. Di sini, betul. Momennya salah tuh ngeluarin lagu. Harusnya pas PJV masih main di PUBG Mobile waktu Iya, itu. nggak bisa dinyanyiin deh. Yoi, dan wah kecelakaan kah? Lobby, akankah dirimu menuju ke arah lobby? Dan pasif setelah kita disuguhkan dengan fight yang begitu intens sehingga dua tim pulang tiba-tiba agak pasif walaupun ada sebuah pick off yang terjadi Mr. Joe. Jadi bisa mendapatkan pemain dari tim X. 1 poin pertama untuk NKT di Miramar yang bertegur sapa dengan tim X. Ya, tapi NKT ini walaupun match sebelumnya dia nggak terlalu banyak eliminationsnya, tapi tetap stabil gitu, konsisten untuk survive sampai ke late game. Mungkin itu yang membuat kenapa poin dari NKT sejauh ini masih belum bisa tergeserkan. Dan juga ternyata tiba-tiba langsung diserebek gitu aja, diselepet begitu aja pemain-pemain dari tim X satu persatu hilang, hanya menyisakan last man standing ada di belakang sana dan rata cuy. Tim X rata. Dua tim Vietnam pulang dengan begitu cepat. Dan bahkan Vietnam ini adalah negara yang mengirimkan perwakilan paling sedikit. Berarti di match ini sisa tim Flash. Vietnam tuh cuma 4 ya? Cuma 4. 3+1 4-nya dia juga. Iya, 3 Iya. tim partnership plus 1 non-partnership. Iya benar, itu 3+1. Karena 3+1. yang lolos dari PMNC-nya itu tim X, Stalwart X. Yang barusan dipulangkan oleh tim NKT. NKT bener sih, ini udah fix underrated banget tadi. Oke, nanti kita lihat apakah dia masih bisa konsisten atau enggak, karena memang... Jel, NKT Thailand kan? Iya, Thailand. Iya. Kenapa tuh? Enggak. Tadi gua bingungnya kayak 2 tim Vietnam, apa 1 Vietnam, 1 Thailand. Karena agak cepat tadi pembahasan kita. Dan udah mulai ngawang-ngawang di match yang kelima ya. Mulai berasa guys, tapi tetap harus kita saksikan bersama-sama. Dan lu lihat dari arah RRQ. Gue pokoknya muji RRQ itu cuma dari segi positioningnya mereka doang. Checkpointnya mereka doang. Sisanya B aja. Enggak, gue nggak mau muji dikit pun, biasa aja. Kenapa sih Jel? Berikanlah nggak pujian mau. sedikit, Ini- apresiasi sedikit. Nah, gue tuh udah belajar dari PMSL season lalu. Udah belajar gue pokoknya. Jadi apa yang mereka lakukan semua biasa aja buat gue. Ya, oke. Heeh. Apakah Tunggu dia juara baru luar biasa. Lah bener. Bener, Iya karena hal-hal yang diledekin tuh kalau dikasih pembuktian akan lebih luar biasa berasanya. Bener, itu dia. Dan kita langsung bergeser juga ke arah yang berlawanan dari Sam9. Tadi tim yang sudah mendapatkan winner-winner chicken dinner di match ketiga dengan 8 points eliminations. Sementara mereka lagi berusaha untuk mencari jalur rotasi yang aman. Agak sedikit ketembak-tembak juga ya sama FaZe Clan juga karena mereka udah mendapatkan satu tempat yang cukup nyaman. Wih, ini skill menyetir yang lihai sekali nih dari Yuhai. Tapi FaZe Clan langsung regroup ke Nah, satu titik kan? yang sama. Mereka pengen langsung dapetin satu Yuhai confirm. Ini dia, datang lagi yang kedua. Disambut absen loh, ini SM9 nih. Kayak BTR tadi ya, agak ngabsen mereka untuk menuju ke arah FaZe Clan 2 jadi korban jiwa dan Dev akan berusaha untuk kabur tapi tembakannya lengket banget. Dari Onsen untuk mendapatkan korban yang ketiga, hanya Kenny yang tersisa. 3 pemain melakukan tembakan di waktu yang bersama namun tidak bisa mendapatkan pemain terakhir.
dari Sam9. Sudah terlalu jauh walaupun damage-nya begitu signifikan dan baginya ngepot dari Kenny. Tapi Kenny masih bisa bertahan sejauh ini karena dia mendapatkan sebuah lempengan di arah pinggiran jalan. Dan Todak sudah mulai memantau. Cleon mulai merespon tembakan-tembakan dari FaZe. Ya, ini dia Kenny di pinggir jalan, kayak lagu. Apa ya judulnya ya? Apa? Yang mana? Oh, bunga di tepi jalan. Astagfirullahalazim. Kenny di tepi jalan. Ada awalnya dulu. Siapa yang na. Kenny di pinggir jalan. Nah itu dah pokoknya Itu dia. last man standing dari Sam9 kayaknya udah nggak bisa ngapa-ngapain, dia bakal nungguin aja FaZe parah tapi harusnya dia berterima kasih sama Todak Cleon karena langsung mengganggu pergerakan rotasi push dari Mela. Dibuat berhenti, dibuat turun dari mobilnya, apakah Tam bakal nge-push? Karena kalau kita lihat juga sepertinya dari pemain-pemain FaZe Clan lainnya memberikan backup juga menuju ke arah Mela. Tapi Cleon tidak henti-hentinya, terus memberikan pressuring fire menuju ke arah seorang Mela. Ya, bahkan pergerakan dari arah Todak juga begitu meyakinkan untuk bisa mendapatkan pemain dari FaZe Clan yang sudah mulai memisahkan diri. Mela memasak sebuah granat, bakal dilemparkan ke bagian atas, tapi tidak ada yang terdekat. Pemain-pemain Todak untuk bisa ditumbangkan oleh seorang Mela. Sementara Todak mengamankan sebuah posisi yang cukup bagus, tapi yang tertinggal di bagian belakang malah menjadi bulan-bulanan masa oleh FaZe Clan. Cleon yang memberikan press dari arah jauh malah kali ini menjadi korban jiwa. Satu hilang dari Todak dan FaZe Clan mulai membalikan keadaan kembali untuk menyerang Todak. Oke, ini menarik banget karena tadi Mela yang connect? pressure dan connect satu granat menuju ke arah pemain dari Todak membuat hanya 2 saja yang aktif saat ini. Tapi cukup cepat tadi. Fast respon apa yang dilakukan oleh FaZe Clan menuju ke arah Cleon. Itulah yang membuat kenapa Cleon langsung ter-takedown begitu saja. Sementara 2 pemain aktif lainnya sedang berusaha untuk mendelay push yang sedang bakal dilakukan oleh FaZe Clan. Mela terus-menerus memberikan pressuring nades menuju ke arah dalam rumah juga. Akankah connect atau tidak? Masih belum connect. Tapi Rocky dan Iftar sama-sama memasak granat. Bakal dilontarkan menuju ke arah onsen. Tapi tembakan terus-menerus yang membuat pergerakan dari Iftar dan Rocky tidak leluasa. Tapi lihat Mela bahkan bisa mengintip dari bagian luar jendela, namun backup dari Rocky begitu tepat. 1 knockdown akhirnya berhasil diamankan, bahkan 2 ter-takedown dari arah tim FaZe Clan. 2 lawan 2 menjadi 3 lawan 2 kalau revive ini bakal berhasil, tapi dari FaZe Clan 2 anggota lainnya terlalu jauh di bagian belakang sana. Ada Vince dan juga Morman yang tertinggal di bagian belakang dan Bigetron mendekat. Bigetron mulai merespon bunyi-bunyian tembakan dari arah FaZe Clan dan langsung ada regroup yang bakal dilakukan oleh seorang Vintores. Akan ada regroup kali ini karena mereka hanya menyisakan 2 pemain saja dan BTR sedikit menghentikan langkahnya. Masih ada bunyi-bunyian mobil di bagian atas sana dan granat dari seorang lapar bakal dimasak begitu saja, tapi FaZe Clan sudah mulai kabur ke arah yang lebih aman lagi. Ya, pas banget tadi timingnya dari FaZe Clan untuk langsung retreat atau disengage ke arah bagian belakang. Dan saatnya dan waktunya juga atau timingnya tepat juga untuk mereka untuk langsung melanjutkan rotasinya. Cuman gue nggak tahu nih apakah jalur yang mereka pilih aman atau enggak. Karena dari Rex Regum Keon mereka sudah menempati area open field yang bisa dipakai buat motong rotasi dan bisa buat ngegangguin orang-orang yang mau rotasi. Dan sepertinya dari FaZe Clan akan dibiarkan untuk selamat sejauh ini. Dan Los Leones kosong. Los Leones tidak ada yang ngambil sama sekali. Kebanyakan tim ini bermain di bagian luar. Kebanyakan mereka setup di bagian open field untuk sementara waktu. Ya, sudah mulai ada setup yang cukup berani di bagian open field. Dan Circle ternyata yang mengambil bagian sedikit dari arah LL. 50% dari Circle-nya masih masuk menuju ke bagian Los Leones. Dan di arah lain Jimmy dari Yudu bisa mendapatkan 1 pemain dari Creed VIP. Belum menjadi sebuah poin, tapi 1 informasi sudah masuk menuju ke arah tim Yudu tadi. Untuk bisa mendapatkan sebuah knockdown. Infinity juga masih menjadi bayang-bayang dari BTR RA. 3 pemain atau setup dari BTR sudah mulai diikuti dan dibuntuti oleh tim Infinity. Akankah bakal menjadi fight atau enggak? Atau akan diselepet-selepet sedikit saja? Tapi Zuxi dengan sangat sigap langsung menghindari tembakan dari seorang lobby di bagian belakang. Belum ada komit yang dilakukan antara kedua tim ini. Tapi ternyata Terni dari arah yang berlawanan, ada angle yang tidak dijaga oleh Satarless, membuat Satarless harus down. Apakah bakal menjadi knock 1 push untuk Infinity, tapi kita bakal bergeser Beer 11 yang ter-takedown begitu saja oleh DBS milik seorang Genfos. Dihentikan langkah kaki dari Infinity. Masih ada 1 lagi di belakang bagi sana, bakal langsung dipancing dengan sebuah granat. Tapi tembakan dari Lapar 7 membuat pemain-pemain Infinity tumbang 1 persatu. Tapi 1 nggak nge-retake di bagian lower ground-nya, bisa mendapatkan 1 knockdown berarti BTR. Lapar, healing atau fight, tapi ternyata masih ada follow up dari pemain BTR yang lainnya. Dipulangkanlah Infinity menuju ke lobby, tapi 2 menjadi korban jiwa dari BTR.
Untungnya masih ada kesempatan untuk revive ke satu pemain yang ter-takedown karena satunya udah nggak bisa diselamatin lagi. Tapi Flash di arah lain mereka bakal terpancing fight karena mereka sudah mulai berdekatan dengan Yudu O2. Sudah ada di depan mereka tapi belum ada fight yang berlanjut karena Yudu O2 sedang memikirkan gimana caranya bisa meng-counter Flash yang ada di dekat mereka. Ya, dan tadi kalau kita hitung ya, Infinity 2 kali nge-push, 2 kali nabrak, 2 kali rata. Iya. Yang pertama dia nge-push si NKT. NKT, rata. Ini nge-push BTR, rata juga. Terus kalau yang tadi kita ngelihat dari Yudo tuh mereka menghindari fight ya. Kayak kelihatan banget dari Yudo tuh belum punya confidence untuk melakukan fight dari tadi. Mungkin nunggu setup terlebih dahulu. Iya. Dan sementara juga dari Abi yang bakal menjadi pemegang tugas nggak tuh? Petugas. Ngitung kali lu petugas. Tapi kalau kita pantau juga dari tim Flash cukup aware ya dengan siapapun yang akan bergerak di sekitaran dari tim Flash. Zoning out pokoknya, kalau ada yang udah mulai ngedeket zoning out. Kayak tadi 2 pemain Yudo tuh ngedeket di zoning out. Terus Yeah. Face Clan udah mulai mau screening sama mereka ditembak lagi. Jadi Yeah. controlling mereka tuh benar-benar bagus banget. Walaupun sekarang ada satu pemain yang sedang ter-takedown dan mungkin ini adalah sebuah isyarat untuk Yudo melakukan sebuah push karena knock satu ras itu yang bakal dilakukan oleh Yudo. Yen sudah mulai maju ke depan sana terus ada smoke. Masih belum bisa mendapatkan korban yang kedua tapi Yen agak sedikit terganggu karena di bagian kanan sana ada yang menembak juga dan terus smoke berikutnya hampir bisa mendapatkan satu tapi malah Flash yang terlebih dahulu melakukan trade ke arah tim Yudo walaupun Young diamankan tapi Granat yang begitu brilian untuk mendapatkan korban berikutnya kembali lagi unggul tapi dari Flash hanya menyisakan satu pemain mereka saja yang ada di atas bukit. Gosu, pemain terakhir last man standing dari tim Flash. Mampukah dia menyelamatkan 2 kawannya yang ter-takedown? Bahkan 1 sudah dikonfirm menjadi poin eliminasi. Gosu bakal langsung cukup nekat maju ke arah bagian depan sana. Tidak Loh. terlindas, menggunakan mobil untuk menjadi tamengnya. Dijigel-jigel, menang dia. By one dek, sini dek. Tapi ternyata Gosu low health banget. Dia mungkin bakal langsung nge-end aja satu pemain di depan sana. Tapi Yudo Auto, dia masih selamat dengan 2 pemain di belakang. Ya, karena mereka mengirimkan 2 anggota mereka di bagian belakang untuk memberikan backup tapi menerima gangguan juga dari arah tim RRQ yang cukup jauh dari fire dari seorang Peko mengganggu pergerakan dari Yudo yang sedang berfokus ke arah tim Flash. Flash harusnya bakal bangkit 2 pemain mereka, jadi mereka masih bisa memberikan perlawanan ke arah tim-tim lain dan Jumper sepertinya dibuat pixel HP, dibuat sangat tertekan oleh RRQ. Ya elah masa nggak ngenokin RRQ? Kenokin lah, tadi bebas banget loh nembaknya. Belum kelihatan lagi mungkin. Nah ini, kalau udah kena blue zone gini mau nggak mau Jumper keluar kan. Udah nggak ada nyawa lagi, udah nggak ada nafas lagi. Ya Kayaknya- ngenokinnya dibantu Blue Zone, Jel. dia merelakan nyawanya. Sayang banget. Masa mulangin Yudo harus dibantu sama Blue Zone, gimana ya RRQ nih? Angle udah bebas banget padahal tadi. Ya gimana, ada batu. Nggak bisa ditembusin batunya. Oh ya, masa nembak nggak nembus batu? Itu Nembus dia. lah. Keluar dong dari BMS. Gak bisa dong. Kena bandit habis itu. Gak bisa dong. Makin ngadi-ngadi Aduh. ini namanya ya. Tapi kalau Agak kita sedikit maksa yang barusan ya, ya. kalau kita lihat juga Lapar udah mulai dekat dengan Pikmi nampaknya. Tapi masih mengurungkan niat untuk melakukan fight. Zuxi sudah mulai mendekat juga menuju ke arah kawannya. Regroup sedang dilakukan apakah menjemput atau mensupport untuk fight. Tapi angle dari Bigetron terbuka di bagian belakang. Ini RRQ bisa banget nembakin mereka kalau misalkan mereka nggak jaga badan. Ya dan enaknya BTR sekarang adalah ketika Pikmi mau nembakin BTR, ada yang nge-backup mereka secara nggak langsung karena angle dari beberapa tim tuh enak banget seperti RRQ ataupun Face Clan untuk nembak ke arah Pikmi ketika mereka overpick ke arah BTR. Dan BTR dengan 3 pemain mereka yang tersisa, mereka sedang melakukan sebuah split, 2-1 split yang mereka lakukan dan granat percobaan dari Zuxi masih belum bisa mendapatkan pemain dari Pikmi. Billbot masih penasaran untuk melakukan sebuah pengintipan tapi Zuxi sudah memasak granatnya kembali, bakal dilemparkan tapi perpindahan tempat membuat granat tersebut tidak bisa memberikan splash ke arah Pikmi. Ya, dan bahkan Molotov follow up masih terus dilontarkan juga. Tasnya udah kosong, udah nggak ada apa-apa lagi, hanya 3 first aid dan juga 1 boostingan saja. Tapi beruntung dari Armor masih cukup aman, kondisi 99% dijual terpisah. Aduh. Dan Satarless ditinggalkan di belakang ya untuk menjadi jangkar paling terakhir. Tapi udah low. Aduh, Ai. baru dibilang udah low, udah kenok sekarang. Kena Iftar ya, itu udah sulit posisinya, udah nggak bisa diselamatin. Kalau mau diselamatin bisa tapi extra effort, dan bahkan dari Nerfeco juga sudah mulai memberikan extra effort tapping menuju ke arah pemain-pemain Pikmi. Ini kalau lo perhatiin kayaknya Indo ketemu Indo semua dah. RRQ bakal nahan BTR, bakal nahan Pikmi. Ini akan merepotkan tentunya untuk 2 tim Indonesia yang lain yang belum bisa mendapatkan circle. Tapi Peko lihat prone shoot-nya.
Benar-benar mengganggu pergerakan dari Pikmi. Sebuah steal elimination sedang diupayakan untuk bisa memulangkan pemain dari arah tim Pikmi ataupun arah BTR. Billbottom berhasil diamankan, tim Flash terlihat mulai aktif, tapi pergerakan diam-diam dari seorang Lapar bisa mencuri satu eliminasi untuk memulangkan beberapa pemain dari Pikmi. Dapat satu eliminasi, dapat satu mobil juga itu tadi seorang Lapar. Dia nekat melawan Zona, tapi habis dapat mobil dijegal sama Satpam Nerpeko. Langsung pulang ke lobby dan ternyata dari RRQ sudah menyalip menuju ke arah peringkat pertama. Sementara kita melihat juga Pikmi nggak bisa selamat lagi sejauh mata memandang. Wah, NKT tengah zona cuy. Teman-teman mungkin belum lihat ya. Iya. Tapi ini NKT literally di tengah-tengah zona. Benar, satu-satunya tim yang di tengah-tengah zona cuma NKT, sementara tim lain bermain di pinggiran zona. Karena tadi ada beberapa tim ya, ataupun cukup banyak tim yang mengambil bagian sekitar LL. Jadi terlambat mereka untuk keluar dari LL yang akhirnya membuat kontrol tengah zona diamankan oleh tim NKT. Dan Flash masih bisa memberikan beberapa tekanan. Kali ini tim Face Clan yang mereka incar. Morman bahkan sudah diamankan dan dipulangkan menuju ke arah lobby. Dan RRQ tumbang satu, Snape di pinggiran jalan menjadi santapan dari arah tim Flash. Lagi-lagi Flash yang terlihat aktif di match Miramar ini. Ya sudah mengumpulkan mana tuh? 9 elimination point. Satu lagi bakal muncul aset buat tim Flash. Ya mau muncul nggak asetnya? Cari dulu satu. Cari satu ayo. Dapat gak ya? Aset muncul gak ya? Aset muncul nggak ya? Karena lagi ditahan juga sama tim RRQ. Granat dilemparkan dan Snape kayaknya nggak bisa diselamatin deh ini. Iya. Oh. Bisa sih. Nyelamatin di atas, di lower ground lah. Tapi sama-sama ter-takedown ya antara dua pemain tersebut. Gosu ya? sama... Tadi siapa lagi namanya? Oh, Snape ya. Snape. Dan ternyata ada Vintores di antara mereka semua. Dan Nerpeko masih Ngeflank dia. bisa mendapatkan pemain-pemain dari Face Clan. Langsung ngeflank loh Peko untuk ngepres ke arah Face Clan. Bahkan 3 pemain RRQ yang lainnya ikut ngeflank. Sumpah Jel ini sadis banget. Sadis betul untuk bisa memulangkan Face Clan ke lobby. Satu orang ke kiri, satu persatu yang lainnya ke arah kanan dari Vintores. Sadar gak sih ini RRQ masih ada si Vin Kayak- Imswa? Harusnya sadar sih, harusnya sadar. Karena kan kalau udah habis yang terakhir nggak kenok langsung hilang ke lobby. Coba kita lihat ya. Harusnya Soalnya ya. mereka lagi looting-looting santai cuy. Tuh. Nomor sih. Ini nih. Hah, Lah, itu ada itu pala. dia. Itu ada pala. Iya, itu dia Vin Inzo langsung berdiri, langsung menembak. Tapi harusnya bakal menjadi 1 melawan 3, 1 melawan 4. Tadi yang gue kejar kok 1. Tadi yang gue kejar 1. Kok tiba-tiba banyak kepalanya. Kagebunsin dilakukan tadi. Gila, yang lucu dilihat banget. cuma satu bagi, tiba-tiba ada rombongan yang lain datang. Dan tiba-tiba juga 6 tim Jel, circle 6. Iya, open field lagi-lagi. Lu penyakit open field kayak gini. Dan ternyata ada yang mengambil Marlings. Di arah belakang tadi pemain dari Yudo Alliance ya. Sementara kalau kita lihat dari main power, utuh-utuh semua ya. Utuh-utuh semua. Itu semua. Utuh-utuh. Utuh. Kamu kenapa Wah, sih? yang ngekes Ayana habis itu. Utuh. Dan ternyata cuman satu tim aja yang pincang, yaitu Todak. Sementara yang lainnya itu Knockdown masih bisa di-revive, Knockdown masih bisa di-revive, dan Crit VIP. Apakah Crit VIP bakal merevive seorang Iron Pro? Dan sepertinya dibiarkan begitu saja, masih diberikan bombardir. Nggak bisa kemana-mana. Ternyata Chewie yang dapatin itu adalah adik lu. Betul, gua kira yang dapetin RRQ, tapi ternyata yang dapetin adalah pemain dari arah Yudo Alliance tadi. Walaupun Elimnya masuk ke arah RRQ, tidak masuk menuju ke arah Yudo, dan sebuah tabrakan rotasi terjadi antara Crit VIP dan juga pemain-pemain dari Yudo tadi. Tapi pergerakan dari Crit lebih ke arah objektif untuk touchdown di arah seberang, dan tiba-tiba split yang dilakukan oleh Crit VIP malah membuahkan hasil yang buruk karena satu persatu anggota mereka diamankan oleh tim lain. Ya, sangat disayangkan sekali. Padahal tadi kita terakhir lihat mereka masih berempat, tapi ternyata terkuliti atau press satu persatu. Dan sementara dari Yudo Alliance juga akan mengupayakan untuk merevive seorang adik Luke. 2 pemain sudah mendekat kembali. Dan kalau kita lihat dari positioningnya, sebenarnya semuanya numpuk di bagian arah jam 2 sampai arah jam 6. Iya. Tapi ada satu split yang menarik dari No Mercy. Nah itu dia No Mercy-nya dapetin angle yang lain. Jadi 1-3 split positioning dari Rex Regum Keon, dan aset dari Rex Regum Keon udah keluar. Unstoppable. Flash yang gak keluar, kan Flash tadi yang harusnya keluar ngincar 10 tapi gak dapet. Malah mereka udah pulang duluan ke lobby. Malah RRQ yang ngeluarin aset 10 elit. Iya. Itu poinnya tim Flash 9, udah kayak ujian di sekolah. 9 doang kamu ya, gak dapat 10. Gitu Tapi biasa. masa RRQ cuma 10 elim sih?
Posisi begini masa cuma 10 elim sih, lihat Snape. Snape cuma nyumbang 1. Berarti hoki doang tadi dia nge-clutch di game sebelumnya. Dia sisa berapa? Sekarang sisa 18 kurang 4. Sisa 14. Oh, berarti dia harus bisa dapetin 25 elim. Ya, setidaknya 25 elim lah dikumpulin sama RRQ. Masa iya segini-gini lagi jumlah elimnya. Benar. Tapi ternyata juga di arah yang berbeda kita melihat sudah ada fight yang pecah. NKT lagi-lagi defensif yang mereka bangun benar-benar baik seperti membangun benteng Takeshi. Ini Wow. udah yang kesekian kalinya ya. NKT itu main kayak Hell Esports. Pokoknya main defensif itu biasanya hasilnya bagus untuk si NKT. Tapi untuk eksekusinya kita akan lihat apakah tim lawan yang lain bisa meretake tempat atau compound yang sudah dimiliki oleh NKT. Dan ternyata Voin somehow dia survive sampai ke late game. Ya, diam-diam mereka hidup sampai di top 5 tim yang tersisa dengan 1 eliminasi yang sudah dikumpulkan oleh Voin kali ini. Dan harusnya tumbang 1 anggota mereka masih bisa diselamatkan karena ada smoke dan juga gundukan yang bisa menutup angle dari arah lawan. Dan lihat pergerakan berikutnya dari arah tim Voin. Ada sebuah pergerakan dipandu oleh seorang Kimain. Ada di bagian depan yang membuka jalan dan 1 mobil bertiga. Mobil berikutnya agak-agak beresiko tapi lihat pergerakan dari Voin. Mereka tidak langsung tabrak melainkan mereka mengamankan bagian lempengan dari lower ground ini dulu. Yes, ngambil bagian lower ground dulu tapi hati-hati Iftar. Iftar bisa nge-backstep. Iftar bisa menjadi duri dalam daging musuh dalam selimut. Ini dia mulai mendekat. Kay sadar nggak ya? Kayaknya nggak sadar sih. Mereka semua terlalu fokus dengan apa yang ada di depannya. Sementara split kematian yang masih terus dibangun oleh Rex Regum Keon sejauh ini masih cukup efektif. Dan sementara dari Iftar, dia nungguin timing momentum yang tepat untuk menembak. Masih belum tahu kapan karena masih nungguin aja. Dan ternyata Kay sadar kalau ada yang nyempil di belakang sana. Itulah dia fungsinya hard check yang sering dibilang sama Wolfie untuk bisa memastikan area ini clear atau tidak. Setidaknya dari Voin mereka udah sadar di belakang mereka masih belum clear karena masih ada satu bayang-bayang dari tim Todak yaitu Iftar yang ada di bagian backline dari arah tim Voin. Dan Voin mereka juga sudah mulai menebar asap untuk bisa sedikit mendekat ke arah gudang dewa yang ditempati oleh tim NKT. 5 tim tersisa tapi kondisi tiba-tiba hening dan lihat sebuah screening dari RRQ. Mereka melipir berusaha untuk mendapatkan backline dari arah tim Void. Tapi ternyata Iftar membuka tembakan terlebih dahulu merespon datangnya mobil dari RRQ namun Hexas memberikan follow up dan No Mercy juga memberikan backup di waktu yang tepat. 1 tumbang dari Void. Semua dibuat berantakan, strategi yang disusun Void berantakan karena RRQ mendekat. Iya, dan bahkan ini adalah gerakan yang tidak diduga-duga oleh Voin. Voin cuma ngira ada 1, tiba-tiba kok banyak lagi Kagebunshin no Jutsu yang sedang dilakukan oleh Rex Regum Keon. 1 persatu ditumbangkan, masih ada Kay lagi, masih ada Zeta juga, tapi Zeta masih bisa memberikan counter menuju ke arah Rex Regum Keon. Apa yang akan mereka lakukan karena granat dari Mr. Joe. Wih, mind blowing sekali. Sejauh itu masih bisa dilempar. Rex Regum Keon tiba-tiba blunder, tiba-tiba hanya menyisakan 1 pemain saja. Nerpek, last man standing untuk Rex Regum Keon. Langsung gaspol baginya untuk menyelamatkan seorang No Mercy. Ada Snape juga yang masih merangkak untuk diselamatkan, tapi lihat Kimain. Dia sudah bergerak, dia ingin mendapatkan tambahan looting dan ingin ngepres pergerakan dari RRQ. Walaupun ada beberapa gangguan dari RRQ, tapi ternyata dari Void mereka masih bisa cukup tenang untuk mengatasi posisi mereka saat ini. Dan revive berhasil dilakukan. Peko langsung melipir untuk bisa menyelamatkan seorang Snape, tapi tidak terjangkau. Terlalu deras tadi bleeding dari seorang Snape membuat Snape pun harus direlakan. 14 eliminasi. Sementara ini sudah dikumpulkan oleh RRQ dan percobaan granat. 1 dilemparkan akan gak connect. Kali ini belum meledak tapi ternyata masih berjarak dari tim Void. Ya, karena masih ada jarak di antara kita. Dan sementara juga dari No Mercy. Tadi sempat gue lihat dia ngambil No Mercy apa Nerpeko ya? Kayaknya Nerpeko deh. Dia ngambil senjata haram, ada MG3 di tangannya. Jadi kayaknya mereka akan bersiap-siap untuk last dance, untuk last fight-nya di bagian circle terakhir. Karena ini udah masuk stage ke-8. Setelah ini hilang, tidak akan ada zona lagi. Tapi Void terus-menerus menekan pemain-pemain dari Rex Regum Keon. Tapi apa yang terjadi dari Nerpeko dan juga No Mercy? Combo wombo, molotov dan juga tembakan dari celah kecil membuat mereka tidak berdaya. Lemas langsung rata. Void dibuat jadi Udin oleh Rex Regum Keon. Wah, Udin kembali ya untuk di PMSL kali ini. Dan 17 eliminasi dikumpulkan oleh RRQ. Masih kurang, 25 lah minimal. Tapi gimana dapat 25 kalau tinggal 4 pemain lawan lagi yang tersisa 3 melawan 4. 2 melawan 4 karena tadi 1 sudah dipulangkan. Snape tidak terselamatkan. Dan sebuah pergerakan dilakukan oleh Triple F. Dan lagi-lagi No Mercy bisa mendapatkan 1 Peko bakal membackup dari bagian sisi lain. Sebuah posisi yang membuat NKT pusing karena tidak berdempetan 2 pemain dari RRQ ini. Nggak, ini NKT chicken.
NKT Chicken. RRQ kalah ini. 3 lawan 2 soalnya, Jel. Iya bener, NKT Punya ini Chicken. pompon lagi. Lu lihat WWCD forecast-nya aja NKT 64%. Yoi. Jauh, 30% mah jauh, nggak kena. Masa nembak nggak kena? Ih, masa iya nembak begitu? Level PMSL loh. Nggak kena. Megazord nembaknya begitu, Jel. Iya, 9 Eli masuk tapi nggak kena nembak. Ah itu juga nggak kena. 32 peluru ya kan? Coba lagi yuk, bisa yuk. Ah kena, hoki. Nggak mungkin dong kayak gitu kena dong. Iya. Masa? Wah, perlu dicek kah? Masa lempar granat kena nih? Masa ya kena? Masa ya? Kena Masa nggak ya on point sih? Coba. Masa lempar molotov kayak gitu? Buang-buang utilities. Buang-buang utilities. Buang-buang utilities. 2 lawan 2. Masa punya boosting nggak dipakai, Jel? Belum seret. Belum seret ya? Ini baru. Masih ada 50% tadi ya? Belum seret ya. Coba kita lihat 2 lawan 2. Masa ngenokin nggak di end? Kan ke revive ya? Pancingan. Pancingan. Ayo. Masa nembak kaki, nembak pala dong. Masa nembak satu klip gak kena? Itu dia. Masih ada 100 peluru sih. Nah, hoki. Wah, hoki nih. Gak bisa. Masa 2 lawan 1? Ya! Mana main? Masa chicken 2 lawan 1? 2 lawan 2 lah. Kurang. Hoki. Chicken hoki. Back to back hoki. Hoki. 2 kali chicken masa hoki.